Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang positif bantuan Rp3.600.000 per KPM per tahun dicairkan kembali di tahun 2024. Dan bulan Desember ini ada yang sudah cair langsung Rp900.000. Bantuan Rp2.400.000 fix lanjut di tahun 2024. Kira-kira bantuannya berupa barang atau dalam bentuk uang tunai ya? Nah, untuk mengetahui jawabannya simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, terlebih dahulu saya akan mereview terkait dengan penyaluran bantuan sosial di bulan Desember ini. Yang pertama tentunya adalah bantuan tambahan untuk KPM PKH BPNT, yaitu berupa beras 10 kg untuk 21,353 juta keluarga penerima manfaat. Tentunya untuk bantuan beras ini masih tetap disalurkan ya, hingga video ini kita publikasikan. Dan khusus wilayah kami, ini proses penyalurannya hingga tanggal 19 Desember. Dan ini merupakan pemberian terakhir di tahun 2023 ini. Dan untuk penjadwalan ataupun penyalurannya antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda-beda waktunya. Karena tergantung transporter dan juga tergantung banyak sedikit KPM yang disalurkan ya sahabat YouTube. Di video saya sebelumnya ada yang berkomentar, Mas, di daerah saya untuk bantuan beras masih belum disalurkan. Kemudian ada juga yang berkomentar, Mas, alhamdulillah di hari ini jadwal pengambilan beras di kantor desa dan sebagainya. Dan ini membuktikan bahwa memang proses pencairannya antara daerah satu dengan daerah yang lain itu tidak sama waktunya ya sahabat itu. Jadi dari pihak transporter, dari pihak Badan Pangan Nasional menargetkan untuk periode bulan Desember ini bisa selesai hingga akhir bulan Desember tahun 2023. Karena mengingat untuk bantuan beras 10 kg akan dilanjutkan di tahun 2024 nanti untuk pencairannya. Namun untuk alokasi pemberiannya, sasarannya kemungkinan besar akan ada evaluasi karena tidak sedikit KPM di tahun 2023 ini yang statusnya sudah meninggal, tidak layak, tidak ada di tempat dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan besar ini akan mempengaruhi sasaran di tahun 2024 nanti ya sahabat itu. Kemudian bantuan berikutnya adalah PKH BPNT yang lewat PT Pos Indonesia atau tahap yang keempat, alokasi Oktober, November, Desember. Nah tentunya meskipun proses penjadwalan ini sudah selesai, terkhusus di wilayah kami terakhir di tanggal 8 Desember tahun 2023, namun buat para KPM yang masih belum bisa mengambil ketika ada penjadwalan, ini bisa mengambil sendiri di kantor pos sesuai tempat tinggalnya dengan membawa surat undangan asli, KTP dan juga KK ya sahabat itu. Jadi bisa dilayani hingga nanti masa bayarnya selesai. Nah untuk masa bayar ini biasanya senasional itu sama, cuman hingga video ini kita publikasikan kita masih belum mendapatkan informasi terkait dengan masa bayar untuk tahap yang keempat ini terakhir di tanggal berapa. Jadi seperti itu ya sahabat itu. Kemudian untuk bantuan PKH BPNT yang lewat kartu KKS, ini juga sama, kemungkinan besar ada KPM yang masih belum cair bantuannya. Namun untuk memastikan apakah memang cair atau tidak, maka sahabat YouTube semua bisa bertanya ke pendamping sosial PKH-nya atau ke operator 6NG desa agar dicek di sistem 6NG status bantuan sosial yang belum cair ini seperti apa. Apakah sudah SPM atau sudah SP2D atau gagal omspan, gagal cek rekening, atau periode salurnya masih periode salur yang lama. Nanti oleh pendamping atau operator 6NG desa akan dijelaskan hasil dari pencarian di sistem 6NG tersebut ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya.
Kemudian bantuan yang di bulan Desember ini juga masih akan lanjut dicairkan. Salah satunya adalah bantuan dengan nilai per bulannya Rp300.000. Dicairkan per 3 bulan sekali. Kali ini dicairkan untuk tahap yang keempat, alokasi Oktober, November, Desember, di mana bantuan ini diberikan hanya untuk warga masyarakat golongan tertentu saja, seperti golongan miskin ekstrim ya sahabat itu. Di mana bantuan ini adalah BLT dana desa dulunya dan sekarang sudah berganti menjadi BLT miskin ekstrim. Jadi bantuannya itu per bulan Rp300.000 dan kali ini untuk pemberian tahap yang terakhir di tahun 2023 ini. Dan ada beberapa daerah yang terpantau sudah mulai mencairkan untuk BLT miskin ekstrim tahap yang terakhir langsung 3 bulan sebesar Rp900.000. Salah satunya adalah di daerah Provinsi Bali ya sahabat itu. Kemudian tentunya bantuan BLT miskin ekstrim ini di tahun 2024 masih akan dilanjutkan karena sesuai dengan keinginan dari pemerintah di tahun 2024 kemiskinan ekstrim 0% ya sahabat YouTube. Jadi untuk bantuan BLT miskin ekstrim akan terus dilanjutkan. Nah, bantuan BLT miskin ekstrim ini per bulan Rp300.000 apabila sepanjang tahun selama 12 bulan nanti di tahun 2024 diberikan, maka total bantuan yang diterima oleh para KPM sebesar Rp3.600.000 per tahunnya. Kemudian untuk BLT miskin ekstrim ini ada beberapa kriteria yang bisa mendapatkannya. Yang pertama tentunya adalah golongan keluarga miskin atau rentan miskin, dan ini saya yakin di masing-masing desa sudah memiliki basis datanya. Kemudian syarat yang kedua termasuk kategori keluarga miskin ekstrim, di mana warga miskin ekstrim ini adalah warga yang memiliki pendapatan di bawah per kapita per hari, atau yang lebih sederhananya warga yang hanya mempunyai pendapatan setara dengan Rp9.090 per harinya. Dari segi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan hingga bukan makanan itu tidak bisa terpenuhi ya sahabat itu. Kemudian syarat yang ketiga termasuk keluarga miskin lanjut usia. Nah, bantuan ini diprioritaskan untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan kategori lansia berumur 60 tahun ke atas. Penerima bantuan diutamakan keluarga yang berpendapatan rendah, dibuktikan dengan kurangnya memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Kemudian kategori yang keempat termasuk keluarga miskin anggota keluarga disabilitas. Keluarga miskin dengan kategori ekstrim mempunyai anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Adapun dengan disabilitas, rumah tangga tunggal yang merupakan keluarga tunggal di dalam kakak maupun pengurus atau kepala keluarga di dalam kakak mereka. Disabilitas dengan karakteristik sejak lahir atau karena kecelakaan. Kemudian kategori yang kelima termasuk keluarga rentan sakit. BLT kemiskinan ekstrim juga diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan sakit atau sakit menahun, terutama keluarga yang mempunyai keterbatasan dalam upaya pengobatan dan pemenuhan makanan sehari-hari. Dengan mendapatkan bantuan ini bisa mengurangi sedikit beban keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya. Nah, jadi itu ya sahabat YouTube untuk informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua ini terkait dengan bantuan Rp2.400.000 fix lanjut di tahun 2024 berupa barang atau berupa uang tunai. Jadi bantuan ini dimaksud adalah bantuan pangan tunai atau BPNT atau program sembako, di mana per bulannya adalah Rp200.000. Apabila sepanjang tahun diberikan, maka total bantuan yang diterima adalah Rp2.400.000. Dan ini fix lanjut di tahun 2024 dilanjutkan karena anggarannya juga sudah didok ya sahabat YouTube oleh DPR RI. Dan perlu diketahui di tahun 2024 Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak lagi menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk barang termasuk BPNT. Jadi kemungkinan besar di tahun 2024 untuk bantuan BPNT masih tetap berupa uang tunai, baik yang cairnya lewat pos ataupun yang lewat kartu KKS. Tentu karena bantuannya dalam bentuk uang tunai, maka para keluarga penerima manfaat ini harus bisa memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan tentunya dengan bijak ya sahabat YouTube. Dan tidak boleh disalahgunakan seperti membeli rokok, minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Nah sahabat YouTube, jadi itu ya dua informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di hari Bansos berikutnya.
Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.